Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yulianto ingin melakukan ringkasan pengembangan sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan di klinik berbasis web. Sumber tersebut dari jurnal.ugm.ac.id/gcasefo. Ini bagian dari ringkasan saya dan ini bagian dari sumber jurnalnya. Di bagian bab 1 sebagai ringkasan dan di sebelah kiri saya terdapat sumber utama dari jurnal tersebut. Saya ingin melakukan ringkasan yang terdapat pada isi jurnal tersebut sebagai pembahasan yang ingin disimpulkan. Karena dengan semakin majunya teknologi, perkembangan yang saat ini sangat pesat, perubahan dan terus berubah, dan sistem pelayanan pada klinik tersebut masih sangat kurang efisien untuk digunakan oleh tenaga medis karena informasi yang diberikan kurang akurat. Beberapa masalah yang ada di klinik tersebut sebagai berikut. Pelayanan ibu dan bayi baru lahir memerlukan dukungan teknologi informasi berupa sistem informasi untuk kelengkapan data yang akurat. Nomor 2, pengolahan data dan pelayanan sering mendapatkan masalah seperti penyimpanan data pasien, penyimpanan dokumen yang terbatas. Nomor 3, pasien masih menggunakan buku KIA untuk informasi atau konseling yang dapat memiliki resiko rusak atau hilang. Nomor 4, pasien kesulitan untuk melakukan monitoring kesehatan. Nomor 5, pelaporan masih menggunakan Microsoft Excel yang dapat terjadinya duplikasi data, salah simpan data, keterlambatan pengumpulan data. Oleh karena itu, sistem informasi berbasis web ini merupakan solusi yang tepat untuk saat ini karena dapat mencegah terjadinya duplikasi data pada pasien dan beberapa data yang penting, dapat meminimalisir terjadinya kesalahan informasi atau pada saat pencarian data. Dengan adanya sistem tersebut, aplikasi tersebut harus didukung penuh oleh developer agar user atau pengguna dapat mengerti cara melakukan penginputan atau proses pencarian data pada sistem tersebut. Dan developer juga memberikan akses keamanan tertentu kepada siapa saja yang berhak mengakses aplikasinya agar tidak terjadinya penyalahgunaan data pada pasien atau data yang penting. Dengan demikian, pelayanan pada klinik tersebut dapat menghemat waktu dan dapat mempermudah tenaga medis dan non-medis dalam kegiatan pelayanan dan manajemen klinik. Hasil dan pembahasan pada sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan berbasis web terdapat 5 pengguna sistem, yaitu pimpinan klinik sebagai admin, petugas pendaftaran, dokter, bidang, dan farmasi. Berikut pada bagian ini saya akan menjelaskan rencana teks diagramnya. Ini adalah bagian database. Bagian dari database memiliki user yang terdaftar sebagai berikut. Beberapa user di antara lain sebagai admin, sebagai petugas, sebagai dokter dan bidan atau bidan, dan sebagai apoteker. Sebagai admin memiliki data pengguna yang akan terhubung ke database-nya, lalu akan mengeluarkan output berupa laporan. Pada bagian petugas memiliki data pasien yang terhubung ke database, output yang berupa laporan. Pada bagian dokter atau bidan, di sini bidan atau dokter melakukan pengecekan entah itu data pemeriksaan, data status ibu, catatan persalinan, kelahiran bayi, lalu akan melakukan processing di bagian sini dan akan terbentuknya output laporannya. Pada bagian apoteker pun sama. Jika melakukan input maka akan terdapat data obat, data pembayaran, lalu akan terkoneksi pada bagian sistemnya, lalu akan terbentuklah sebuah laporan. Pada bagian bab 2 tentang perbandingan, di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal perbandingan teman saya yang ingin dibahas tentang e-registrasi dan antrian pada praktek dokter di apotik. Jurnal tersebut dibahas oleh Regi Saputra, ini nomor NIM-nya, yang saya akan lakukan perbandingan beberapa makna dari jurnalnya. Bagian ini merupakan bagian jurnal Regi Saputra, dan ini bagian jurnal saya. Pada jurnal Regi, pada poin nomor 1, jurnal tersebut membahas tentang e-registrasi dan sistem antrian pasien pada apotik. Pada jurnal saya membahas tentang pengembangan sistem informasi rawat jalan dan pelayanan persalinan berbasis web. Pada jurnal Regi di poin nomor 2, tujuan jurnalnya ingin memberikan layanan kesehatan yang maksimal
pelayanan dengan adanya teknologi sekarang. Pada jurnal saya, hampir sama dengan jurnal Regi, karena sistem saat ini pada klinik membutuhkan pembaruan pada proses pelayanannya. Setelah itu, pada jurnal Regi, poin nomor 3, sistem aplikasinya dapat memudahkan antrian pasien dan registrasi dapat dilakukan di aplikasi, bukan lagi dilakukan manual. Pada jurnal saya, poin nomor 3, sistem aplikasi saya dapat memudahkan tenaga medis dan non-medis agar dapat digunakan lebih efisien. Pada jurnal Regi, poin nomor 4, sistem tersebut juga bertujuan pada data pasien yang berkunjung agar dapat disimpan rapi dan tidak terjadinya duplikasi data. Pada jurnal saya, poin nomor 4, sedangkan sistem kami juga mementingkan data dan informasi agar tidak terjadinya duplikasi atau salah simpan data yang terjadi sebelumnya. Kesimpulannya, dari perbandingan jurnal tersebut, beberapa nilai terdapat poin yang sama, karena pada dasarnya ingin menjadikan suatu pelayanan masyarakat yang dapat dinikmati dengan mudah dan praktis, tanpa harus khawatir pada data personal yang dimiliki yang sudah didaftarkan kepada aplikasi. Itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.